Anda tahu, ada buku-buku yang isinya lebih dari sekedar kumpulan kata. Ada buku yang, ya, memang diciptakan sebagai senjata. Coba, saya tanya, apa sih senjata paling berbahaya di dunia? Mungkin yang langsung kepikiran itu bom nuklir ya, atau rudal hipersonik. Eits, tunggu dulu. Karena bagi seorang revolusioner yang akan kita bahas ini, senjatanya itu bukan senapan, tapi sebuah cara berpikir. Dan cara berpikir itu tertuang dalam sebuah buku legendaris, Madilog. Yang luar biasanya, buku ini ditulis dalam kondisi paling ekstrim yang bisa Anda bayangkan, sebagai formula untuk sebuah revolusi. Oke, untuk benar-benar paham dahsyatnya buku ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu, ke masa yang cukup kelam. Coba deh bayangin, Jakarta tahun 1942. Saat itu, kita lagi di bawah cengkeraman pendudukan Jepang yang brutal. Nah, di tengah-tengah kekacauan itulah, seorang tokoh bernama Tan Malaka, seorang revolusioner yang jadi buronan, sedang bersembunyi. Bayangin semua bukunya, perpustakaan pribadinya itu udah dirampas berkali-kali. Jadi dia terpaksa loh membangun kembali seluruh kerangka pemikirannya hanya dari ingatan, sendirian di sebuah pondok terpencil. Coba kita dengarkan sendiri apa yang dia tulis. Kita bisa langsung ngerasain kan, tekanan dan bahaya yang terus-menerus mengintai waktu Madilog ini ditulis. Ini jelas bukan buku yang lahir dari perpustakaan yang nyaman dan tenang, tapi benar-benar lahir di bawah ancaman maut. Jadi pertanyaan besarnya, masalah apa sih yang mau dipecahkan oleh Tan Malaka dengan buku ini? Nah, menurut dia, bangsanya itu kayak terkurung dalam penjara yang nggak kelihatan. Penjara ini adalah sebuah pola pikir yang dia sebut logika mistika. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi ada logika mistika. Ini tuh keyakinan bahwa roh, kekuatan goib, takdir, hal-hal semacam itulah yang nentuin nasib kita. Bikin orang jadi pasrah aja. Nah, di sisi lain ada lawannya, logika materialis. Yang ini bilang, bukan, yang membentuk dunia kita itu ya kondisi nyata, kondisi fisik, kondisi ekonomi. Bagi Tan Malaka, logika mistika inilah biang keroknya. Inilah yang bikin rakyat jadi lumpuh, nggak bisa melihat siapa dan apa yang sebenarnya menindas mereka. Dan inilah dia, penawar racun yang ditawarkan Tan Malaka untuk melawan logika mistika tadi. Sebuah cara berpikir yang benar-benar baru, yang dia rancang khusus untuk satu tujuan, pembebasan. Dia menyingkatnya menjadi Madilog. Penting untuk dicatat, ini bukan filsafat yang ribet dan ngawang-ngawang ya. Anggap aja ini sebuah perangkat semacam toolkit praktis buat berpikir jernih. Dan yang paling penting, berpikir secara revolusioner. Oke, kita bedah satu-satu. Pertama, MA untuk materialisme. Intinya tuh sederhana banget. Mulailah dari apa yang nyata, yang fisik, yang ada di depan mata kita. Jadi fokusnya itu ke kondisi ekonomi, sumber daya alam, pekerjaan, bukan ke hal-hal gaib atau tahayul. Lanjut, yang kedua, DI untuk dialektika. Maksudnya apa? Gini, dunia ini tuh nggak statis, nggak diam, selalu ada pertentangan, tarik-menarik antara kekuatan yang berlawanan. Contohnya, kaum buruh melawan pemilik modal, atau rakyat yang terjajah melawan penjajahnya. Nah, dari perjuangan inilah perubahan itu lahir. Dan yang terakhir, LOG untuk logika. Ini senjatanya. Maksudnya kita harus pakai aturan berpikir yang jelas, yang rasional, yang berdasarkan bukti untuk menggantikan kepercayaan-kepercayaan mistis tadi. Jadi kalau kita rangkum, Madilog itu sistem 3 langkah yang simpel. Pertama, lihat dunia sebagaimana adanya. Kedua, pahami pertentangan di dalamnya. Dan ketiga, pakai logika untuk mengubahnya. Oke, kedengarannya keren ya. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara berpikir baru ini bisa dipakai sebagai senjata buat melawan ide-ide lama yang sudah mendarah daging? Nah, Tan Malaka sendiri ngasih contoh yang kuat banget. Misalnya, kita ambil mitos kuno ya. Katakanlah mitos Dewara yang menciptakan dunia cuma dengan satu kata, petah. Oke, sekarang kita uji pakai sains. Apakah mitos ini cocok dengan hukum evolusi yang butuh jutaan tahun? Jelas enggak. Cocok sama hukum kekekalan massa yang bilang materi nggak bisa diciptakan dari ketiadaan? Nggak juga. Dan boom, seketika cuma dengan logika, mitos itu langsung rontok. Nah ini dia cara kerja Madilog membongkar kepercayaan yang paling dalam sekalipun. Sekarang kita sambungkan ya. Kita lihat gimana semua ide filosofis ini ternyata bukan sekedar teori di atas kertas, tapi ini adalah sebuah cetak biru, sebuah blueprint untuk mencapai tujuan utama Tan Malaka. Kemerdekaan Indonesia. Menurut Tan Malaka, kemerdekaan sejati itu nggak akan datang dari kaum elit atau bangsawan.
Kuncinya, kata dia, ada di tangan para pekerja. Di tambang, di pabrik, di pelabuhan. Dia percaya kalau kaum pekerja ini dipersenjatai dengan cara berpikir Madilog, mereka bakal sadar akan kekuatan kolektif mereka yang luar biasa. Kekuatan yang lahir dari realitas material pekerjaan mereka setiap hari. Dan coba lihat ini deh. Tan Malaka itu sampai memetakan semua kekuatan material yang dimiliki Indonesia. Minyak, besi, timah, karet. Ini semua bukan cuma daftar loh. Ini adalah bukti. Ini bukan mimpi atau harapan gaib, tapi fondasi yang benar-benar nyata untuk membangun bangsa yang merdeka dan makmur. Sebuah kenyataan fisik yang bisa dan harus direbut dan dikendalikan lewat logika materialis. Jadi, pada akhirnya inilah inti dari Madilog itu. Ini bukan cuma soal berpikir beda buat keren-kerenan, bukan. Ini adalah alat untuk bertindak. Sebuah perkakas untuk membangun sebuah masyarakat yang benar-benar baru. Masyarakat yang berdiri tegak di atas akal sehat dan realitas material. Bukan lagi di atas tahayul dan sikap pasrah. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Tan Malaka percaya kalau revolusi dalam pikiran itu harus terjadi lebih dulu sebelum revolusi dalam tindakan. Nah, kalau sebuah buku yang ditulis cuma dari ingatan seorang buronan di tengah desingan pesawat tempur bisa jadi formula revolusi untuk sebuah bangsa, pertanyaan untuk kita semua adalah, apa langkah pertama yang bisa kita ambil untuk mengubah dunia kita? Mungkin dimulai dari mengubah cara kita berpikir. Hari ini,